Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami dalam acara Dibacain Berita hadir kembali di ruang tayang Anda. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Siap, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini orang pada penasaran responnya Bung Alfian nih. Jadi ada berita dari Detik News 17 Januari 2023. Judulnya, Nasdem beri garansi FPI HTI tetap terlarang bila Anies presiden. Saya bacakan sedikit beritanya Bung Alfian. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu bukan komitmen, itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden Nasdem akan pasang badan supaya organisasi terlarang itu tetap dilarang. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Itu pendapat pribadi ya, karena saya tahu betul bahwa di Nasdem itu ada 3 faksi besar. Wah. Itu perlu kita buat pemirsa bahwa ada kelompok-kelompok yang juga mereka punya semangat keislaman, semangat dakwah, dan semangat kebersamaan dalam kebangsaan dan kenegaraan serta keumatan. Iya. Jadi pendapat itu pendapat faksi yang dia anti Islam. Jadi saya pikir diabaikan saja ya. Nah, kembali soal HTI dan FPI, di mana korelasinya? Tuh. Ya, nggak ada korelasinya, maju-maju aja. Lagi kalau mau ditarik secara tata negara, pembubaran mereka atau katakanlah apapun istilah yang dibuat, itu secara faktual dia tidak mempengaruhi stabilitas negara kita. Itu Betul. kan akal-akalan aja dan keinginan Anda untuk membuat bayang-bayang musuh. Musuh yang sejati adalah asing dan asing, asing dan asing. Dan oligarki itu dia musuh negara yang membuat kita tidak mampu membuat harga yang murah, nggak membuat berbagai kemudahan. Iya, Bung Alfian. Saya setuju tuh Bung Alfian. Tapi memang ini harus ditanyakan Bung Alfian, langsung ke pusat Nasdemnya. Jangan sampai nanti menjadi kurang ajar. Kita udah belain, udah menang, kita diinjek Bung Alfian. Iya. Nah ini kan yang sering terjadi Bung Alfian. Makanya ini kan anak buahnya nih ngomong, si Taslim namanya. Taslim mengatakan Nasdem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu akan tetap dipertahankan. Nah makanya yang Bung Alfian sampaikan, kalau kita udah ada istimewa ulama dan nanti akan fix mendukung Anies, karena kan yang Bung Alfian sering sampaikan, untuk saat ini Anies bukan satu-satunya calon nih Bung Alfian. Ya karena kalau ke depannya Nasdem makin kurang ajar, ya kita juga harus mikir-mikir 2 kali Bung Alfian. Karena Bung Alfian, ya kita kan tahu sendirilah track recordnya Surya Paloh, Nasdem gitu-gitu Bung Alfian. Apa nih Bung Alfian yang perlu diperhatikan oleh umat Islam untuk peta politik di 2024 Bung Alfian? Ya yang jelas itu betul Bung kameramen, bahwa saya ingin mengatakan dari beberapa interaksi saya dengan seluruh kalangan Islam, bahwa sesungguhnya pendapat si Taslim itu adalah bentuk ekspresi kegalauan dari kolam sebelah. Dan itu adalah ungkapan kolam sebelah yang mana kita pun di Nasdem itu ada 2 faksi yang secara jernih melihat persoalan bahwa negara ini harus terlepas dari cengkeraman oligarki, itu satu. Ya. Nah yang kedua, dari kalangan Islam harus berani mengatakan bahwa kalau ada kesungguhan untuk melanggengkan proses pembubaran yang tidak punya argumentasi hukum yang kuat itu, dianggap hal yang positif, maka kita patut mencurigai jangan-jangan setelah ada ini kita akan membubarkan yang lain lagi. Itu kan sebagai sebuah logika yang akan mungkin terjadi. Tapi saya kok menangkap bahwa bergabungnya Partai Demokrat, bergabungnya PKS yang sudah real ya, dan beberapa partai lain yang sedang berproses seperti P3 dan Golkar, itu kelihatannya kemungkinannya memang masih belum ada wujud. Tapi dengan gabungan antara Nasdem, Demokrat dan PKS untuk Pak Anies Baswedan sudah mengerucut. Tapi jangan lupa yang punya suara itu umat Islam 88%. Nah. Jadi Saudara Taslim, Anda ngomong jangan sembarangan, karena dengan ungkapan Anda itu bisa jadi nanti kami akan memberikan perhitungan, boleh jadi nanti umat Islam secara aklamasi tidak akan membantu Anda, dan ini merugikan. Bagaimanapun basis
Banten, basis Jawa Barat, basis Sumatera Barat, semua itu adalah daerah-daerah santri. Betul. Dengan kalimat-kalimat Anda yang seperti itu, maka saya katakan Saudara Taslim betul merupakan pendapat pribadi, dan kita sebagai seluruh warga bangsa menginginkan bahwa keutuhan NKRI, kedaulatan dan pemerintahan yang kuat untuk menjaga keutuhan negara ini. Iya, Bung Alfian, kembali ke si Taslim ini kan memang betul yang Bung Alfian sampaikan ini sebagai statement pribadi, tapi memang ke depannya Bung Alfian harus menjadi tanda tanya juga Bung Alfian ketika nanti akhirnya mereka bergabung total lah ya Bung Alfian. Harus dipertanyakan karena benar nggak nih si Taslim mewakili Nasdem secara keseluruhan Bung Alfian. Nah Bung Alfian, saya mewakili para netizen lah Bung Alfian ya, yang sering membaca komentar di YouTube Bung Alfian, di tempat-tempat ustadz lain juga. Kalau kita kembali ke kasus Ahok Bung Alfian, Nasdem pendukung penista agama, kemudian PKS menolak penista agama, maksudnya mendukung si Ahok di penjara. Kemudian Demokrat orang yang abstain seingat saya tentang Ahok. Bagaimana Bung Alfian merespon tentang hal ini Bung Alfian? Karena umat kan bingung ya, karena ada statement jangan pernah dukung partai yang mendukung penista agama. Tapi untuk kondisi kali ini karena politik yang dinamis, akhirnya mereka bersatu. Itu gimana Bung Alfian? Ya mungkin bukan politik yang dinamis ya, karena negara kita memang negara tanpa rumus, negara tanpa tanpa kelogisan. Ini mungkin situasi abnormalitas, anomali seperti ini. Mungkin dari saya sebagai orang yang juga pernah terlibat dan masih bergerak dalam gerakan politik baik praktis maupun strategis, saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang tadi Bung Kameramen pertanyakan itu harus menjadi pesan keras, pesan kuat bagi seluruh kaum muslimin bahwa kita akan memberikan dukungan kepada siapapun orang, pastinya pasangan presiden dan wakil presiden, yang jika dan hanya jika dia menang nanti, dia akan menunjukkan pembelaan, pemihakan, dan kasih sayangnya kepada umat Islam dan aspirasi Islam. Nah itu mungkin harus ada pada sebuah pernyataan-pernyataan berupa MOU atau pembicaraan-pembicaraan yang diusahakan punya kekuatan hukum yang bisa nanti dikawal di masa-masa proses ini mengantarkan kepada sebuah konstatasi pertarungan politik atau kemenangan yang ternyata dimenangkan oleh orang yang kita dukung. Saya pikir ini menjadi pembicaraan tersendiri. Insya Allah kelompok-kelompok yang punya visi perjuangan politik Islam tidak akan bekerja secara gratisan. Kita akan tetap membuat blade, kita akan tetap membuat komitmen, kita akan membuat pernyataan-pernyataan yang akan kita menjadi arah perjalanan ke depan berkekuatan MOU yang kokoh. Iya, Bung Alfian, memang perlu ini juga nih, karena masyarakat penonton Bung Alfian nggak sabar Bung Alfian, pengen tahu nih capresnya siapa ya. Nanti insya Allah kalau udah ada ijtima ulama, kita akan terus update ya Bung Alfian di channel ini. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, saya menangkap omongan Taslim itu karena takut Bung Alfian Nasdem kekurangan suara dari orang-orang kafir. Karena kan orang-orang kafir itu langsung pada, wah dukung Anies nih, dia pada mikirin di Jakarta gini-gini gitu lah. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian untuk umat Islam, gimana ya, biar mereka tuh sabar lah menunggu arahan Habib Rizik. Dan dulu yang pernah kecewa dukung Prabowo, kita juga nggak usah merasa bersalah banget, karena kan kita dulu ngikutin arahan ulama, kebetulan waktu itu belum tepat. Gimana Bung Alfian? Ya yang jelas betul Bung Kameramen, para ulama-ulama kita tetap dalam posisi berjaga-jaga, dan tentu buat partai-partai lain Anda sebenarnya cuma bawa kepala meong ya. Katakanlah misalnya P3, saya nyatakan saya pernah di P3 35 tahun, bahwa sesungguhnya warga P3 itu 99% itu akan mengikuti arahan para ulama. Dia nggak akan pernah mengulangi kesalahan yang pernah membuat dia semakin kecil. Karena P3 akan hilang dari peredaran kalau sampai tidak mengikuti arahan para ulama. Betul. Itu malu dengan lambangnya. Yang lain-lainnya juga adalah warga-warga partai-partai yang memang berbasis Islam. Mereka secara hati nurani, secara kecenderungan, mereka akan tetap memilih partai atau memilih calon yang akan diduga kuat memberikan, menjadi aspirator umat Islam dan perlindungan kepada syariat Islam. Yang lain-lainnya mungkin sebagai bentuk penutup kalimat bahwasanya ini masih akan ada cerita-cerita yang mengejutkan. Betul. Dengan kata kunci bahwa seluruh para ulama, ijtima ulama,
apakah MUI, apakah MIUMI, apakah MPUII, apakah lembaga-lembaga satuan gerakan Islam yang punya basis massa dan punya dukungan suara, mereka tetap akan menetapkan keputusannya pada saat deklarasi, kalau tidak salah itu akan disampaikan tanggal 24 bulan Februari terhadap pencalonan Pak Anies Baswedan. Nah itu tentu akan, sekarang ini baru tanggal 2, maka sekitar 20 hari atau 22 hari, ini kemungkinan akan terjadi dinamika tersendiri, yang boleh jadi nanti ada istimewa ulama, yang boleh jadi nanti akan ada pertambahan jumlah partai yang bergabung kepada semacam semangat untuk Indonesia berubah atau perubahan, Indonesia perubahan. Sekian pemirsa, untuk acara dibacain berita pada sesi ini, kita nyatakan 2024 adalah kemenangan untuk aspirasi Islam, umat Islam, politik Islam, dan berjayanya daulat Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.